Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Diarini. Polda Sulawesi Selatan menerima gugatan senilai 800 miliar rupiah dari warga bernama Muhammad Sulhardianto Agus, 29 tahun. Gugatan itu dilayangkan setelah dua gedung DPRD Makassar hangus dibakar massa dalam aksi demo pada 29 hingga 30 Agustus lalu. Gugatan itu diberikan Agus lantaran Polda Sulsel dinilai lalai dalam menjaga keamanan saat demo ricuh di Makassar. Kuasa hukum penggugat yaitu Mualim Bahar dalam keterangannya pada Kamis 18 September menyalahkan sikap tak sigap dari pihak kepolisian. Adapun terkait besaran nominal gugatan, ia menyebut bahwa hal itu sudah sesuai dengan hitung-hitungan BPBD Kota Makassar. Yang mana sebelumnya BPBD Makassar merilis total kerugian hampir 500 miliar rupiah dengan usulan anggaran senilai 223 miliar rupiah. Jika gugatan itu dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka uang senilai 800 miliar rupiah itu akan disumbangkan untuk pembangunan kembali gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel. Kemudian merespons gugatan ini, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan yaitu Kombes Didik Supranoto mengaku menghargai langkah hukum yang dilakukan oleh Agus. Namun ia menegaskan bahwa tugas dari kepolisian tidak hanya melakukan pembiaran saat aksi demo pada Agustus lalu. Didik menyebut bahwa ada upaya yang dilakukan oleh polisi terhadap kericuhan pada saat aksi demonstrasi, di mana pihak kepolisian sudah menangkap sebanyak 32 orang yang diduga terlibat dalam aksi kericuhan. Adapun sidang perdana terkait gugatan ini akan dijadwalkan digelar pada Kamis 25 September mendatang. Jadi hari ini kami dari kuasa hukum penggugat secara resmi mendaftarkan gugatan kami di Pengadilan Negeri Makassar terkait perbuatan melawan hukum, melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia CEPI Polda Sulawesi Selatan terkait perbuatan melawan hukum persoalan penanganan aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya dua kantor, satu kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan satu kantor DPRD Kota Makassar, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Perspektif kami yang kami tuangkan dalam gugatan kami menjelaskan bahwa di sini ada ruang kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan yang secara detail. Kenapa? Data intelijen ini kan harusnya tahu bahwa akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Yang selanjutnya, pada saat kejadian kita tidak melihat polisi, tidak ada penanganan, tidak ada. Sekarang polisi kemana? Apakah dalam muatan gugatan kami itu jelas apakah proses penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi di tanggal 29 September kemarin itu, 29 Agustus kemarin itu, apakah sudah sesuai dengan peraturan Kapolri tentang penanganan aksi unjuk rasa? Nah itu dia. Maka dalam posita gugatan kami menguraikan, meminta kerugian material terhadap kejadian ini, menggugat Kapolda kepolisian sebesar 800 miliar. Hitungan ini jelas, 800 miliar angkanya ini jelas, dan kami akan buktikan di pengadilan. Kenapa? Karena BPBD Kota Makassar telah merilis kerugian hampir 500 miliar. Yang hari ini pemerintah provinsi sudah mengusulkan ke Kementerian PU untuk perbaikan, untuk membangun kembali DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu mengusulkan anggaran sebesar 223 miliar. Artinya sangat besar kerugian warga Kota Makassar. Nah itu dia. Sekarang pertanyaannya, kepolisian di mana waktu itu? Tidur atau seperti apa? Jangan tiba-tiba datang menjadi pahlawan bahwa sudah ada tersangka sekian puluh orang tersangka. Kita mendukung langkah kepolisian terkait jika adanya tindak pidana persoalan pembakaran. Tetapi sebab musabab kenapa bisa terjadi pembakaran ini mesti dipertanyakan. Kenapa? Karena ini kewenangan institusi kepolisian, dalam hal ini menjaga keamanan dan ketertiban Kota Makassar. Gitu. Saya rasa tidak ada kepolisian yang menjadi target massa unjuk rasa. Kenapa? Seandainya kepolisian menjadi target, maka yang diserang waktu itu adalah
Polrestabes atau Polda. Ini kan nyatanya bukan. Yang dikejar ini adalah sesuai tuntutan yang menjadi isu nasional, yaitu bubarkan DPR. Maka titik aksi unjuk rasa waktu itu adalah kantor DPR, baik Kota Makassar maupun DPRD Provinsi. Sekarang, menyikapi persoalan bahwa pada saat itu kepolisian katanya adanya di mana? Iya kan? Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan saja. Semoga Kapolrestabes, Kapolda bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Kayak gitu. Jadi yang tergugat di sini adalah Kapolda saja atau? Yang kami gugat di sini Kapolda Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan. Nah, kami ada 7 petitum, ada 7 permintaan kami di sini. Ya, secara prinsip, mudah-mudahan pengadilan negeri berani memutus dan memenangkan perkara kami, maka uang sebesar 800 miliar ini akan kami harapkan untuk melakukan pembangunan kembali kantor DPRD Kota Makassar maupun kantor DPRD Provinsi untuk disut. Jangan lagi, soalnya yang lebih lanjut, saya rasa Kapolda maupun Kapolrestabes harus baca ulang Perkap nomor 7 2012 tentang penanganan aksi unjuk rasa, pengayoman dan seterusnya. Harus baca itu secara detail. Kenapa? Dalam hal ini pembenarannya kita buktikan sama-sama di pengadilan. Apakah ada surat tugas yang diberikan oleh kepolisian dalam proses pengamanan dan seterusnya. Panjang penjelasannya. Kita akan sama-sama buktikan di kepolisian. Kami punya data yang valid. Kami sudah daftar tadi lewat aplikasi e-court. Kita tunggu saja, mudah-mudahan Polda Sulsel bisa kooperatif mengikuti ini secara kooperatif. Kenapa? Karena ini institusi yang saya rasa sama-sama penegak hukum. Jadi sudah harusnya kooperatif kan? Apakah tuntutan berkaitan juga dengan nyawa yang hilang dalam insiden ini? Ya udah pasti, dalam posita kami jelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka yang meninggal dunia. Ya kan? Yang dalam perspektif kami sebagai penggugat, maka ada pertanggungjawaban dari pihak keamanan. Maka otomatis ini merangkut ke hak asasi manusia. Ya kan? Jelas dalam posita gugatan kami di sini jelas bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini mulai pencegahan, penindakan dan seterusnya yang mengakibatkan kantor DPR dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Bayangkan, 3 warga Kota Makassar meninggal dunia di kantor DPR Kota Makassar. Ya kan? Kasihan mereka hanya pergi cari kerja di DPR. Mana polisi? Ya kan begitu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.